Kan tanggal 3 itu kita umrohnya siang ya. Sepertinya siang. Nanti kita lihat kondisi di lapangan. Ya. Maka ketika keluar hotel pakai payung boleh. Walaupun itu laki-laki. Karena yang dilarang penutup kepala yang menempel langsung di kepala. Bukan payung. Payung itu nempel nggak sih? Enggak. Ya. Kemudian membalut luka dengan perban. Kalau ada yang terluka, Bapak Ibu dengan salon pas atau apa dibolehkan. Mandi juga boleh. Misalkan karena kita perjalanan jauh, 9 jam di pesawat, turun di Jeddah, cek imigrasi, setelah itu naik bis ke kota Mekah, check in hotel, masuk kamar, kita pengen mandi. Boleh, bapak-bapaknya pengen mandi, boleh. Ya, dan ganti kain ihramnya boleh kalau punya kain ihram 2. Atau ibu-ibu pengen ganti baju setelah mandi, dibolehkan juga. Jadi mandi tidak membatalkan, bukan termasuk larangan ihram. Bahkan Nabi Muhammad kalau umroh, beliau masuk kota Mekah mandi dulu sebelum pelaksanaan umroh. Jadi mandi itu dibolehkan. Ganti baju boleh. Ganti kain ihram juga boleh. Misalnya di pesawat ketumpahan kopi. Ya, karena kita kan sudah pakai ihramnya di pesawat. Kenapa sampai hotel Mekah pengen ganti kain ihram, boleh. Tidak membatalkan ihramnya. Kemudian rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Sebelum memulai umrah, sebelum melakukan tawaf, kita sudah mandi dan Bapak Ibu berwudu terlebih dahulu. Kemudian kumpul di lobi dalam keadaan siap untuk umrah. Pakai kain ihram, ya, sudah pakai etikat, sudah punya wudu. Dan nanti sebelum berangkat ke Masjidil Haram akan kita cek bagaimana, masih pakai celana atau tidak, pakai kaos atau tidak, ya. Kita akan cek, ya, ini. Kemudian segera menuju Masjidil Haram sambil terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Hotel kita tadi dikabarkan 500 meter. Ya, dekat lah ya, dekat. Kemudian setelah masuk area Masjidil Haram akan kami tanya siapa yang batal wudunya. Sebelum benar-benar masuk pintu Masjidil Haram, siapa yang batal wudunya? Karena di sana ada toilet 3 di pelataran Masjidil Haram. Kalau dia batal, dipersilakan wudu terlebih dahulu. Kita tunggu di area, di halaman. Ya, kalau tidak ada yang batal, maka ramai-ramai kita masuk. Untuk yang memakai kursi roda, ada solusinya sekarang pakai skuter. Skuter tahu ya? Lantai 3. Kalau 1 orang 100 real. Kalau 2 orang yang kursinya 2, 150 real. Nanti kita akan teknisnya kita bicarakan dengan ustadz yang ada di Saudi. Bisa jadi ustadz yang di Saudi bawa jamaah skuter. Karena dia pintu masuknya beda, langsung lantai 3. Yang tidak butuh kursi roda, tidak pakai skuter sama saya. Kita jalan, ya, jalan kaki ke bawah area utama Ka'bah. Karena kursi roda tidak boleh di area tawaf, harus di atas. Maka nanti akan kita bagi tim pembimbingnya. Ya, ustadz yang dari Saudi biar bawa yang skuter dibimbing. Kemudian yang jalan kaki yang sehat-sehat sama saya di area utama pelataran Ka'bah untuk tawaf. Dengan demikian, maka baik yang pakai skuter, baik yang jalan kaki akan dibimbing ibadah umrohnya. Karena skuter itu modelnya
supir di depan, 2 di belakang. Kalau dia sendiri, skuternya cuma kursi 1, nyetir sendiri. Ya, tinggal nanti diatur mau kursi 2 atau kursi sendiri. Ya. Baik. Kemudian kita sampai di Masjidil Haram, lepas alas kaki dan masukkan ke tas jinjing, handbag yang kita bawa. Saya tidak tahu nanti dapat tasnya seperti apa. Sendal, sepatu masukkan di situ. Jangan diletakkan di depan pintu Masjidil Haram. Ingat, ini Masjidil Haram, bukan masjid komplek perumahan. Kecil, masuk di situ, keluar di situ, sendal kita ada. Masjidil Haram tidak. Masuknya pintu A, keluarnya pintu B. Maka sendal masukkan di tas jinjing. Ya, agar tidak hilang, karena pintu masuk dengan pintu keluar akan berbeda. Bisa dipahami para jemaah? Nah, masuk Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan, berdoalah dengan doa masuk masjid. Doa yang ringkasnya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah masuk Masjidil Haram, terus bertalbiyah, dan kita belum langsung melihat Ka'bah, karena Ka'bah itu berada di lantai bawah. Kita akan menuruni tangga atau eskalator. Jadi kalau masuk pintu Masjidil Haram masih jalan dulu, melihat tempat sholat, tempat Quran. Begitu mau menuju Ka'bah kita turun. Ya, dia di bawah, turun. Ya. Kemudian setelah melihat Ka'bah, ini adalah pemandangan yang sangat mengharukan, antara bahagia dan sedih. Bagaimana kita diberikan kesempatan untuk tiba di rumah Allah. Bagi yang pertama umroh, mungkin dia akan menangis melihat siapa saya. Saya berada di rumah Allah. Saya berada di tanah yang suci, masjid yang mulia. Maka ada athar dari sahabat Ibnu Umar, doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bis salam. Ya Allah, antas salam, kaulah yang maha menyelamatkan, dan darimu keselamatan, maka muliakanlah kami dengan keselamatan. Doa ini dari sahabat, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita tidak berdoa, bukan termasuk mengurangi pahala umroh. Ya. Setelah melihat Ka'bah, maka talbiyah berhenti. Talbiyah apa? Berhenti. Untuk laki-laki, membuka pundak kanan kain ihramnya dan dilewatkan di bawah ketiak kanan, diselempangkan di pundak kiri. Nanti akan saya contohkan ya, sekaligus ya prakteknya, jadi tidak terpotong-potong. Setelah kita membuka pundak kanan, maka yang kita cari pertama adalah Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu tempat memulai tawaf mengelilingi Ka'bah. Mulainya, setarnya di Hajar Aswad. Apa ciri Hajar Aswad? Lihatlah ke atas dinding-dinding masjid yang ada neon hijau. Berarti itulah sejajar dengan Hajar Aswad. Karena neon hijau cuma satu di area tawaf. Sebagai tanda di sanalah posisi Hajar Aswad. Segera menuju Hajar Aswad. Ketika sudah sampai posisi kita sejajar dengan Hajar Aswad, kalau mampu mencium maka cium. Tapi sepertinya kita tidak akan mampu karena kondisinya ramai. Kondisinya apa? Ramai. Maka cukup kita mulai tawaf dengan mengangkat tangan berisyarat, mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Karena Bapak Ibu,
kalau kita memaksakan untuk memegang Hajar Aswad, jamaah yang lain selesai umroh, ibu-ibu masih ngantri. Karena lama, bisa 2 jam mengantri menyentuh Hajar Aswad. Maka kita utamakan umroh kita dulu. Kita utamakan ibadah inti ini selesai dulu. Nanti selesai umroh, ibu-ibu, bapak-bapak mau sendiri, ya, nyium Hajar Aswad, mau megang, mau ngantri lama, silakan. Tapi sendiri-sendiri. Untuk umroh, karena ini berjamaah, kita selesaikan dulu. Jangan ada yang memisahkan diri. Pernah pengalaman saya bawa jamaah, dia izin, Ustaz, saya izin ke Hajar Aswad. Sudah selesai tawaf tapi belum sa'i. Kita sudah pengen sa'i, nungguin dia 1 jam. Mana ini jamaah dicari-cari, ternyata nyempil ngantri mau nyium Hajar Aswad. Akhirnya umrohnya selesai 3 jam. Lama. Jangan, ya. Jadi saya pesan nanti jangan ada yang ngantri untuk mencium Hajar Aswad. Itu nanti bisa dilakukan kalau umroh kita sudah selesai, ya. Mau kesana lagi silakan. Karena kalau pribadi kan silakan. Mencium Hajar Aswad itu susah-susah gampang. Lawan kita orang-orang besar, disikut, didorong. Ya, kalau untuk berjamaah saya tidak menasehati. Kita selesaikan dulu inti kita, umroh. Setelah memulai bismillah Allahu Akbar, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Memulai tawaf dengan bismillah Allahu Akbar, mengangkat tangan berisyarat ke Hajar Aswad. Maka saat mulai 3 putaran pertama, bagi laki-laki dianjurkan mempercepat langkah kaki. Mempercepat langkah kaki. Kemudian teruslah berzikir, doa ketika sedang tawaf. Tidak ada doa khusus di setiap putaran. Tapi yang ada terus berdoa sepanjang 7 putaran. Dengan doa yang kita mampu. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, silakan. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Zikir juga boleh. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus diulang-ulang zikir. Ketika sampai rukun Yamani, sentuhlah jika mampu. Kalau tidak mampu, lewatin dan kita membaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad doa yang sudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal Bapak Ibu? Baik, sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacanya kapan? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat mengelilingi Ka'bah, rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah. Ini waktunya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fokuslah dengan doa, fokuslah meminta kepada Allah. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk taubat, kesempatan kita untuk minta ampun, kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad sudah 1 putaran. Maka dilengkapi sampai 7 putaran. Dan Bapak Ibu jangan takut hilang. Tenang. Jangan mudah panik ketika tertinggal dari rombongan. Karena Bapak Ibu, sekuat-kuatnya kita bersama-sama pasti akan kena arus dari jamaah yang lain, dari negara yang lain. Maka tenang, tidak akan hilang. Dan ingat, selesai tawaf di Hajar Aswad, berarti jamaah kita nanti akan ada di sana.
tenang saja. Ya. Dan kita sebagai pembimbing ketika sudah selesai 7 putaran, saya akan ngecek, ngitung jumlah yang ikut saya itu berapa orang. Dicek, kalau lengkap alhamdulillah, kalau ada yang kurang saya tungguin di daerah Hajar Aswad untuk ngelihat mana ini Namira ini. Oh, kain ihramnya ada tulisannya. Tarik. Sini Pak, ngapain lagi? Udah berapa putaran? Tanya dulu. Ya, masih 5 Pak Ustadz. Oh ya udah, putar lagi 2 kali. Ya, lanjutin. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu lupa atau ragu-ragu? Saya ini sudah 3 putaran atau 4 putaran. Pilih bilangan yang paling kecil. Antara 3 dengan 4. Ragu-ragu. Pilih yang 3. Karena yang 3 itu yakin. Betul? Yang 4 yang ragu-ragu, maka pilihlah yang yakin. 3, saya baru 3 putaran, nambah 4 kali lagi. Itu rumusnya. Kalau kita lupa sudah berapa putaran. Dan insya Allah kita akan menjaga kebersamaan, tidak akan kita tinggal. Jadi kalau ikut saya misalkan 15-20 orang, ya sudah 20 orang ini sampai selesai sa'i, sampai selesai tahallul. Ya, insya Allah ta'ala. Setiap melewati Hajar Aswad mengucapkan takbir dan berisyarat. 1 putaran mulai dari Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad, ucapin lagi Allahu Akbar, dah mulai lagi tawafnya. Demikian. Ketika selesai tawaf, saat selesai tawaf 7 putaran, 1, laki-laki menutup pundak kanan. Yang laki-laki menutup apa? Pundak kanannya ditutup kembali. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim atau di mana saja di dalam Masjidil Haram. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim disebut sholat sunnah selesai tawaf. Sholat sunnah selesai tawaf. Bapak Ibu mau tawaf sunnah, tawaf umroh, tawaf haji, pasti selesai tawaf itu harus sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim sudah dipisahkan antara jamaah perempuan dengan jamaah laki-laki dengan partisi pembatas, seperti pembatas jalan yang oren-oren itu tuh. Nah, itu seperti itu. Cuma di sana hijau warnanya. Hijau. Nanti akan kami arahkan jamaah ibu-ibu sini salat dulu 2 rakaat. Yang bapak-bapak di sini. Rakaat pertama tata caranya sama seperti salat sunnah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal? Hafal. Rakaat kedua ya setelah Qul ya ayyuhal kafirun, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, berdiri rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca rakaat kedua apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Maka fokuslah untuk sholat 2 rakaat ini. Barangkali ini adalah sujud pertama kita di rumah Allah. Jidat kita menempel di lantai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kita langsung menghadap Ka'bah. Kalau selama ini kita lihat lewat layar televisi, sekarang langsung di depan saya Ka'bah. Kita sujud, maka bersimpulah, berdoalah, perpanjang sujudnya, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat 2 rakaat, Nabi biasa minum air zam-zam. Dan memang di tempat kita sholat nanti di belakang Maqam Ibrahim ada zam-zam dari galon-galon, bisa minum di sana. Kita kasih kesempatan untuk persiapan sa'i umroh. Untuk persiapan apa? Sa'i umroh. Karena Bapak Ibu, sa'i itu lebih lama dari tawaf. Tawaf 15 menit, 20 menit selesai. Sa'i bisa 1,5 jam. Areanya lebih panjang dia, lebih lama. Maka simpan tenaga, minum zam-zam. Minta apapun yang kita inginkan. Baca doa, minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'.
Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya. Boleh baca doa ini atau doa apapun yang kita inginkan. Yang punya asam urat, air zam-zamnya disiram kemana? Ke betisnya, boleh. Yang punya masalah rambut di kepala, siram bapak-bapaknya, boleh. Punya masalah kulit di wajah, siram pakai zam-zam dengan niat untuk sembuh penyakit di wajah, silakan. Karena Nabi bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Tergantung niat orang yang meminum. Setelah kita minum zam-zam, maka jamaah akan saya bawa ke tempat sa'i, dan di sana ada tanda-tanda pelang tu mas'a, menuju tempat sa'i. Hendaklah menuju Bukit Sofa. Kemudian ketika naik ke Bukit Sofa, karena memang jalannya itu naik, tapi ibu-ibu tenang, naiknya itu jangan diibaratkan seperti naik gunung, terjal, sakit, enggak, penuh dengan marmer. Enak, adem, AC, ya. Jadi ke Bukit Sofa tenang, menanjaknya tidak ekstrim, ya, dan lantainya pun lantai marmer, bukan batu-batuan, karena sudah tidak seperti zaman dulu, zamannya cerita istrinya Nabi Ibrahim, ya, masih asli. Tidak, ini sudah di marmer. Maka ketika menuju Bukit Sofa, kita membaca doa. Apa doanya? Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwa termasuk syiar-syiar Allah. Sampai di Bukit Sofa, apa yang kita lakukan? Menghadap Ka'bah. Sampai Bukit Sofa, menghadap Ka'bah. Kemudian angkat tangan dan membaca doa. Bukit Sofa salah satu tempat terkabulnya doa. Maka kita menghadap Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita. Begitu sampai Bukit Sofa, beliau menghadap Ka'bah. Ka'bah kelihatan nanti dari atas Bukit Sofa. Kemudian angkat tangan membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Agak panjang ya. Nah, kalau di buku saya tuliskan bahasa Latinnya. Baik, kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca di atas Bukit Sofa. Setelah kita membaca doa ini, maka baca doa pribadi. Keinginan-keinginan yang kita inginkan, termasuk yang titip-titip doa. Biasanya kalau ada yang mau umroh kan nitip doa ya. Maka cara baca doa orang-orang yang nitip, nggak usah disebutin namanya satu-satu. Nanti ibu-ibu kita tinggal. Cukup doanya gimana? Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat orang yang titip doa sama saya. Udah, nggak usah dihafalin. Si Andi nitipnya apa ya? Baca dulu. Si ibu ini nitipnya ini, baca dulu. Nggak usah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang-orang yang menitip doa sama saya. Dah, satu doa bisa
untuk semua yang nitip doa. Betul kan? Nah, ini. Jadi doanya untuk orang lain yang nitip doa seperti itu. Untuk diri pribadi, perbanyak. Mau anak soleh, istri soleha, ya, mau dilancarkan rizki, usaha lancar, dan semua yang kita inginkan dari kebaikan dunia, minta. Dari kebaikan akhirat, minta. Ini doa yang kita baca setelah membaca la ilaha illallah. Bagi jamaah yang berangkat tanggal 3, masih ada waktu berapa hari? Sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari dihafalin. Yang tanggal 15 Desember masih ada cukup waktu. Ya. Kalaupun nanti keberangkatan belum hafal juga, saya akan bimbing atau bawa buku yang dibagikan. Biasanya saya akan mengeraskan doanya supaya yang lain mengikuti, ya. Baik. Setelah membaca doa ini, maka kita turun bersiap untuk menuju Marwah. Jadi doa di atas dibaca sebanyak 3 kali, kemudian membaca doa untuk kebutuhan sendiri. Turun menuju Bukit Marwah. Sudah menghadap kiblat, sudah doa, turun. Perbanyaklah doa dan zikir. Kita mulai sa'i. Putaran pertama dari Sofa ke Marwah sudah dihitung 1, sehingga 7 putaran itu selesainya di Bukit Marwah. Jangan samakan antara tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad baru dihitung 1. Untuk sa'i dari Sofa ke Marwah sudah 1. Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa ke Marwah 7. Sehingga harus selesai di Marwah. Barang siapa yang 7 kali putaran selesainya di Sofa, salah ngitung. Ya. Jadi harus selesainya di mana? Bukit Marwah. Kembali lagi, kita mulai sa'i, turun ke Bukit Marwah, banyak doa, banyak zikir. Ketika melihat ada tanda hijau, neon hijau, laki-laki berlari-lari kecil sampai ketemu neon hijau berikutnya. Yang punya istri ditinggal dulu. Neng, ketemuan di lampu hijau depan. Nah, ibu-ibu gak perlu lari. Yang dianjurkan lari siapa? Laki-laki, bapak-bapak. Ya. Kalau istrinya nggak mau ditinggal, takut hilang, ya sudah, bapak-bapaknya jalan biasa. Tapi sunnahnya Nabi lari antara tanda hijau ketemu hijau berikutnya. Apa doa antara tanda hijau sampai tanda hijau berikutnya? Adalah Rabbikfir warham antal a'azzul akram. Boleh membaca doa seperti itu berdasarkan doa yang dibaca oleh para sahabat, ya. Atau kita zikir yang lain, tidak ada masalah. Setelah ketemu tanda hijau neon yang terakhir, berjalanlah seperti biasa sambil berzikir hingga ketemu Bukit Marwah. Di Bukit Marwah lakukan sebagaimana yang kita lakukan di Bukit Sofa. Apa? Menghadap Ka'bah. Mengangkat tangan, berdoa seperti ketika di Bukit Sofa. 1 putaran sa'i dihitung dari Sofa ke Marwah. Bukanlah 1 putaran itu dari Sofa sampai Sofa lagi. Kemudian sa'i dikerjakan sebanyak 7 putaran. Selesai, setelah sa'i selesai 7 putaran di bukit mana? Marwah. Maka rukun yang keempat, rukun pertama ihram, rukun kedua tawaf, rukun ketiga sa'i, rukun yang keempat apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah rangkaian umroh, manasik umroh yang terakhir. Dengan tahallul maka larangan-larangan ihram kembali halal lagi. Untuk tahallul ditandai dengan cukur rambut. Bagi laki-laki
mencukur dengan gundul pelontos lebih afdol daripada sekedar memendekkan. Apabila memilih memendekkan, maka memendekkannya harus rata di semua bagian kepala. 2 cm, 2 cm semua. 1 cm, 1 cm semua. Jangan tengahnya tebal, pinggirnya tipis. Tidak. Harus sama. 1 cm, 1 cm semua. Kalau mau dihabiskan pelontos lebih afdol. Karena Nabi mendoakan yang tahallulnya bagi laki-laki, pelontos didoakan 3 kali oleh Rasul. Allahumma arham al-muhallikin, Allahumma arham al-muhallikin, Allahumma arham. Bagi yang memendekkan, Nabi doakan cuma 1 kali. Ya, ini untuk laki-laki. Apabila ini untuk laki-laki, untuk perempuan tahallulnya dikumpulkan semua rambutnya ke belakang, kemudian ambil gulung 1 rambut seukuran 1 ruas jari telunjuk, kemudian dicukur, dipotong 1 ruas. Maka itulah yang disebut tahallul. Ibu-ibu jangan menerima tawaran tahallul cukur dengan petugas atau orang-orang anak kecil yang menawarkan tahallul 10 real, 5 real. Jangan. Ibu-ibu bisa saling mencukurkan. Dari hotel sudah bawa gunting, atau kalau mau nanti di kamar hotel masing-masing. Ya. Jadi bisa 2 cara tahallulnya ibu-ibu. Di marwah, di luar, sudah keluar pintu marwah dengan sesama jamaah. Jangan yang nawarin 5 real, 5 real, itu nanti gak bener. Motongnya cuma cekris 2 helai rambut. Padahal harus digulungkan di ujung jari baru dicukur. Ya. Cara kedua bisa di hotel. Sambil buka jilbab, panggil teman, karena jamaah laki-laki belum sampai hotel. Jamaah laki-laki tahallulnya di barbershop, di bawah tower Zam-Zam, sama-sama kita nanti. Ya, harganya 10 sampai 15 real 1 kepala. Maka ketika berangkat akan umroh, bawa uang real 10 sampai 15 real. Sama-sama nanti kita ke salonnya. Untuk ibu-ibu bisa langsung ke hotel setelah kita keluar pintu marwah, jalan dulu bersama. Bapak-bapaknya ke salon, ibu-ibunya bisa ke hotel. Kalau berani, kalau tidak berani nunggu bapak-bapak selesai dari salon. Dengan tahallul maka tidak tersisa kecuali kita berdoa agar umroh kita diterima oleh Allah. Dengan selesai tahallul, selesai juga ibadah umroh kita. Umroh kita selesai. Tinggal kita minta doa kepada Allah agar diterima. Karena kita nggak tahu amalan ibadah apa yang diterima dari saya. Barangkali umroh saya, barangkali sholat saya, atau sedekah saya. Tidak ada yang tahu. Minta perbanyak doa kepada Allah agar umroh kita menjadi umroh yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan tahallul yang tadinya haram kembali halal. Bapak-bapak sudah dicukur, jalan ke hotel, kain ihramnya di atas kepala, boleh nggak? Boleh, untuk menutupi kepala gundulnya, boleh, karena sudah halal. Ya. Nah, sekarang tiba saatnya praktek manasik umroh. Akan saya contohkan yang pertama, memakai kain ihram. Kain ihram ada 2 lembar. 1 dipakai di bawah, 1 dipakai di badan. Untuk bagian bawah, cara memakainya ini begini ya. Ujung ketemu ujung diketemukan. Tidak ada cara khusus dalam memakai kain ihram. Yang penting aman. Yang penting apa? Aman. Ketika akan memakai, kaki jangan didempetkan, tapi kaki dibuka. Supaya nanti ada space untuk bisa jalan. Karena kalau didempetkan susah jalannya. Buka. Ujung ketemu ujung ya. Tengah. Ya, kemudian seperti memakai sarung. Bisa begini. Nah. Ini. Kemudian dilipat.
Ini cara memakai kain ihram bagian bawah. Ini sudah kuat banget Pak. Nggak akan melorot. Aman. Ada sabuk. Kemudian tidak ada yang terbuka. Aman. Ditambah supaya ingin kuat, pakai sabuk. Sabuk ini multifungsi. Bisa menyimpan HP. Bisa menyimpan uang. Jadi boleh pakai sabuk. Ush. Kecilan ya. Iya. Nanti disiapkan, dilatih di rumah ya. Dilatih di rumah untuk memakai sabuknya. Kalau saya nggak suka pakai sabuk. Karena apa ya? Nggak nyaman gitu. Tapi yang lain mungkin bisa nyaman. Nah ini sabuk. Aman insya Allah kalau ada sabuk. Bagian atas di badan. Bagian atas sama seperti ini. Ya. Terbuka. Karena nanti kita akan buka pundak kanan, maka yang bagian kiri bisa diselempangkan ke dalam. Selempangkan ke belakang. Yang ini tidak perlu. Saat akan tawaf, pundak kanan dibuka, Bapak tidak perlu repot-repot. Kita sudah langsung begini. Karena ini sudah kekunci. Enak. Ya, tawaf juga nyaman, tidak akan terbuka-buka. Lihat, nyaman. Saat selesai tawaf, pundak kanan tutup lagi. Sudah, ini nggak kebuka-buka. Nah, tutup. Salat di belakang makom Ibrahim. Allahu Akbar. Ya, itu mah Ustadz enak, udah lancar katanya. Enggak, emang begitu ya. Yang penting aman tuh. Ruku aman. Ini cara memakai kain ihram. Baik, sekarang kita praktek tawaf. Dibuka pundak kanan. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Ketika sudah sampai Hajar Aswad yang ditandai neon hijaunya itu sejajar, maka menghadap Hajar Aswad berisyarat, Bismillah, Allahu Akbar. Mulai setar tawaf. 3 putaran pertama laki-laki disunnahkan berjalan cepat. Berjalan cepat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini rukun Yamani. Rukun Yamani ada doa khusus. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Sudah 1 putaran. Langsung jalan lagi. 3 putaran pertama. Ya, 3 putaran pertama keliling, ketemu rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar. 2 sampai 3 putaran. Putaran keempat jalan biasa. Doa apa yang kita inginkan dengan khusyuk. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Sudah 4. Sampai berapa? Sampai 7. Saat sudah 7 tidak usah berisyarat lagi. Sudah 7 selesai, finish, langsung keluar. Kemana kita? Salat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim posisinya di sini. Ya, menghadap Ka'bah. Jangan lupa pundak kanan ditutup lagi. Karena salat tidak boleh menampakkan pundak terbuka. Tutup. Menghadap Ka'bah. Salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Ya. Rakaat pertama. Setelah Al-Fatihah, jangan langsung Al-Kafirun ya.
Jangan langsung al-kafirun, Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah selesai, waladhdallin, amin. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Setelah sholat di belakang makam Ibrahim, boleh minum Zam-Zam. Kemudian kita menuju mana? Sa'i. Berangkat sa'i. Sudah naik menuju Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di Bukit Sofa menghadap Ka'bah. Angkat tangan langsung. Baca doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa selanjutnya kebutuhan kita masing-masing. Jadi kalau saya diam, Bapak Ibu doa masing-masing artinya, jangan ikut diam. Doa sendiri, kebutuhan kita apa? Ya. Seperti itu. Kemudian turun ke Bukit Marwah. Sudah selesai doa, turun ke Bukit Marwah. Jalan dengan tenang. Zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Baca ayat Quran, baca doa boleh. Sampai ketemu lampu hijau. Neonnya besar di atas. Setelah posisi kita sejajar dengan neon, langsung lari laki-laki. Rabbikfir warham antal a'azul akram. Selesai. Jalan biasa lagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan ingat posisi kain ihram tidak berubah. Ketutup pundaknya. Termasuk kesalahan sebagian jamaah umroh. Sa'i pundak kanannya dibuka. Sa'i itu bukan tawaf. Kalau tawaf dibuka. Kalau sa'i tidak, tertutup. Terus berjalan tenang sampai Marwah. Lakukan sebagaimana yang kita lakukan di Bukit Sofa. Sofa ke Marwah 1 putaran. Marwah Sofa 2. Sehingga 7 putarannya selesai di Marwah. Selesai dari Marwah kita keluar pintu tahalul. Jadi ibaratnya ini Sofa, itu Marwah. Kesini itu sudah 1. Ya, balik lagi muter begini ke Sofa lagi sudah 2. Nanti selesainya di Marwah 7 putarannya. Seperti itu. Maka insya Allah umroh itu mudah. Jangan takut, jangan panik, semuanya berjalan mudah. Kalau mindset kita mudah, maka mudah. Ya, jangan takut hilang, jangan takut apa. Baik, itulah manasik umroh secara ringkas. Kami buka tanya jawab. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Sabuk diganti dengan ikat pinggang boleh. Tidak ada masalah. Diberikan sabuk karena nanti kan bapak-bapak butuh bawa HP ya. Atau butuh bawa uang, itu saja. Tapi kalau ada tas perlengkapannya, ada handbagnya nggak sih? Ada, itu berarti bisa. Bisa buat naruh HP. Boleh bapak pakai ikat pinggang saja. HP dan uang jangan banyak-banyak bawanya, jangan 1 dompet dibawa, secukupnya buat cukur saja ya, nanti pakai handbag. Kemudian selesai di Marwah, apakah doa lagi? Jawabannya tidak. Sebagaimana kita selesai di Hajar Aswad tidak ada isyarat, langsung keluar. Selesai di Marwah juga langsung keluar tanpa berdoa lagi. Nah, berikutnya ya Ibu. Ya. Kalau mau tawaf kan wajib wudu. Iya. Nah, setelah 7 putaran kan mungkin untuk ibu-ibu atau sebagian besar wanita tuh mau ke toilet. Iya. Apakah untuk sa'i kita wudu lagi kalau misalnya mau ke toilet dulu, atau boleh tidak pakai wudu? Baik. Atau buang air seperti itu? Baik. Untuk tawaf, sebelum tawaf semua harus dalam keadaan suci. Karena itu bagi ibu-ibu yang dapat haid, konfirmasi ke kami. Saya haid. Karena wanita haid dilarang tawaf di Ka'bah. Bagi yang tidak haid harus punya wudu. Awal sebelum tawaf harus punya wudu.
Di tengah putaran tawaf kok batal, baru 3 putaran buang angin, lanjutkan tawafnya. Tidak usah ke kamar mandi hanya untuk berwudu. Karena kamar mandi di Masjidil Haram itu jauh. Ya, kecuali hanya berwudu saja itu ada tempatnya, tapi itu pun akan memakan waktu. Jadi kalau batal di tengah-tengah tawaf, tidak usah keluar dari putaran tawaf. Lanjutkan sampai 7. Yang penting saat mulai kita dalam keadaan suci. Selesai tawaf, karena kita batal, maka tidak boleh langsung sholat 2 rakaat. Paham? Karena sholat harus dalam keadaan suci. Selesai tawaf, kita tadi dalam putaran ketiga sudah batal, wudu dulu. Wudu di tempat Zam-Zam itu bisa. Kalau cuma wudu ya, bukan kencing. Ya, ada tempat untuk sekedar berwudu itu ada di Masjidil Haram. Wudu dulu baru sholat 2 rakaat. Karena yang namanya sholat tidak boleh tanpa wudu. Bisa dipahami? Begitupun bapak-bapak. Putaran keempat, 5 batal saat tawaf. Gak boleh langsung sholat. Ustaz, saya batal. Ya udah, wudu dulu di sana. Wudu. Jangan keluar masjid, karena kalau keluar masjid akan lama. Ya, cari tempat wudu yang ada di dalam masjid. Nanti kita tunjukin. Baru sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Habis sholat kok batal lagi. Langsung sa'i boleh tidak? Boleh. Karena sa'i tidak disyaratkan harus suci. Sa'i tidak disyaratkan harus punya wudu. Langsung menuju sa'i, laksanakan sampai 7 putaran selesai dalam keadaan tidak wudu, sah sa'inya. Doanya juga insya Allah dikabulkan. Ya, jadi tidak harus berwudu untuk sa'i. Cukup? Iya. Ada lagi yang lain? Bisa dipahami ya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saya kan rencana mau bawa anak kecil 4 tahun. Iya. Apakah ada tips tertentu untuk anak? Karena takutnya nanti ketika kita tawaf anaknya minta digendong, apakah itu dibolehkan juga? Baik. Untuk anak yang 4 tahun, pertama, apakah Bapak ingin anaknya ini umroh atau tidak? Kalau ingin diikutkan umroh, maka sejak dari pesawat sudah dipersiapkan. Anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki, berarti kain ihramnya sudah dibawakan, niat umrohnya juga sama. Ya, kalau memang ingin diajak ikut umroh. Kalau tidak ingin diajak ikut umroh, maka bebas pakai baju biasa, gak usah niat sejak di pesawat. Nanti tanggal 3 untuk keberangkatan yang tanggal 3. Kemudian kalau memang dia ingin diajak umroh, saat tawaf Bapak harus gendong, harus bawa. Kalau dia sudah bisa jalan, dituntun. Ya nggak apa-apa, pelan. Kalau terasa sangat pelan atau nanti membahayakan karena banyak orang dewasa yang mengelilingi Ka'bah, boleh kita gendong. Ya, dan jangan khawatir takut terpisah dengan jamaah, jangan. Jangan ada pemikiran seperti itu. Tenang saja. Maka fungsi manasik untuk memahami apa yang kita lakukan nanti. Nah itulah fungsi manasik. Sehingga saat terpisah dengan rombongan kita tenang. Saya sudah bisa selesai nanti Hajar Aswad. Nah, seperti itu. Ya, jadi tipsnya diawasi, dilakukan kalau memang ingin umroh seperti orang dewasa. Dia harus niat, dia pakai baju ihram, kena larangan dan seterusnya. Ya, nah. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan dibantu sama ibu yang lain. Betul. Apakah ibu yang membantu kita untuk tahallul itu dia harus sudah tahallul terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Sebagaimana bapak-bapak yang tahallul, yang nyukur itu tukang salonnya belum pada umroh. Ya, jadi tidak harus yang sudah tahallul. Ya. Boleh bebas walaupun dia belum tahallul. Ya. Ya, Mas apa Bapak ini? Ya, nyambung nih pertanyaan Pak Iko.
Iya. juga membawa anak umur 2 tahun dan 4 tahun. Nah, saya mau tanya sejauh mana kita membolehkan misalkan anak saya 2 tahun itu menggunakan pampers gitu kan, karena saya takutnya modelnya lebih besar ketika ada najis apa di masjid. Dengan prinsip memang saya juga pengen anak saya dulunya juga ikut umroh gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Anak yang bisa melaksanakan umroh itu syaratnya dia yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan antara A dengan B, bisa membedakan dan menjawab pertanyaan. Itu anak yang bisa ibadah. Syaratnya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kalau ditanya dia bisa jawab, tandanya begitu, walaupun belum balik. Anak kelas 1 SD kalau ditanya nyambung nggak? Sudah nyambung kan? Baik, 4 tahun itu kalau ditanya nyambung nggak? Nyambung, ya sudah mumayyiz berarti. 2 tahun ditanya rumah kamu di mana, umurmu berapa tahun, sudah bisa jawab belum? Belum. Jadi ibadah anak kecil dianggap sah kalau sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ditanya bisa jawab. Nah, sudah mulai ngomong, itu baru bisa sah ibadahnya. Sebagaimana sholat. Anak 2 tahun dia belum bisa memahami percakapan, belum boleh sholat. Karena nggak dianggap sholatnya. Begitupun dengan umroh. Maka nasihat saya yang 2 tahun tidak usah umroh. Tetap pakaikan pampers, tetap pakaikan baju biasa, bukan kain ihram. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, begitu kita sampai di Jeddah, Ya. kita kan ke hotel. Nah, kalau kita udah pakai baju ihram nih, lalu kita mandi gitu, apakah baju ihram yang kita ganti atau boleh pakai baju ihram yang tadi kita pakai di pesawat? Boleh pakai yang tadi kita di pesawat, tanpa harus ganti kain ihram baru. Dengan syarat memang masih bersih, suci, tidak kena najis. Kalaupun kena najis boleh dikucek-kucek sedikit. Ya. Itu. Nah, ada lagi, Pak? Ya. Nyambung dia pertanyaannya, ketika nanti ke hotel kita boleh mandi. Ya. Tapi tidak boleh pakai parfum, pakai di luar pun nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi Bapak Ibu ketika kita sampai hotel Mekah, Bapak Ibu kan boleh mandi, tapi tidak boleh pakai minyak wangi. Dan sabun hotel itu biasanya memang tidak beraroma, yang bulat-bulat itu tuh. Nah itu nggak ada aromanya memang. Boleh dipakai kalau tidak ada aroma minyak wanginya. Kalau kita pakai parfum lagi nggak boleh, karena sudah dalam keadaan ihram, terkena larangan ihram. Termasuk pakai minyak kayu putih atau obat kaki kram misalnya. Baik, minyak kayu putih, obat kram, GPU atau yang lain itu disebut parfum bukan? Bukan, maka boleh dipakai. Ibu-ibu mabok, nyium fresh care dulu, padahal sudah niat ihram, boleh, karena dia bukan minyak wangi. Ya, yang dilarang apa? Parfum, minyak wangi. Ya, gitu. Baik, ada lagi? Ya, minyak bau. Remason ibu-ibu boleh pakai. Tahu Remason? Kalau kita bawa sabun sendiri, Ya. kita pakai sabun boleh Pak? Itu. Sabunnya kalau sabun-sabun yang tidak beraroma boleh. Iya, sabun-sabun yang tidak beraroma. Sabun apa sebutin? Hah? Lifebuoy. Shinzui itu beraroma tidak, Mas? Beraroma. Maka pakai sabun hotel saja. Ya, disiapkan ya, sudah ada di hotelnya. Ada lagi ibunya? Kalau kurang puas pertanyaan, baru ingatnya nanti saat di rumah, kita punya grup WhatsApp.
tanyakan di sana seputar ibadah, insya Allah saya jawab.